Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Cefas. Hari ini akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sebuah aplikasi text editor yang kami beri nama Karet, atau bisa dibilang Caret kalau dibaca secara langsung. Tim kami terdiri dari saya sendiri, Raffi Akmal Maulana, dengan NIM akhir 058, lalu rekan-rekan saya. Saya sendiri Muhammad Sidik Mufti Kesatritama dengan NIM akhir 055. Dan saya Adrian Madani Radinka dengan NIM akhir 032. Oke, dalam video berdurasi 30 menit ini, kami tidak akan hanya mendemokan fitur-fitur saja, tapi juga akan mengubah konsep, membedah konsep dasar bahasa C yang kami gunakan, seperti pemisahan file modular, penggunaan struct, dan implementasi array 2 dimensi, serta bagaimana konsep-konsep tersebut bisa berjalan lancar di aplikasi kami. Dan dalam PPT kali ini, kita akan membahas yang pertama ada introduksi, lalu ada program struktur, dan ada core konsep 1 dan 2, lalu ada progress dan accomplishment, lalu kita akan memperkenalkan diri lagi, dan lesson learned, lalu kita akan mendemonstrasikan gimana aplikasi kita. Oke, selanjutnya. Oke, selanjutnya saya akan alihkan ke rekan saya, Aden. Oke. Nah, kenapa? Nah, aplikasi kita kan namanya itu Karet. Nah, apa itu Karet? Karet adalah text editor berbasis GUI yang dibuat dengan menggunakan C dan GTK3. Nah, di Karet ini fitur utama kami itu ada 5. Yang pertama multi-tab editing, terus daily notes, bookmark system, file merging, sama real time status. Multi-tab editing ini itu biar kita bisa buka banyak files secara sekaligus. Kalau daily notes itu membuat catatan harian secara otomatis. Terus yang bookmark system itu untuk menyimpan potongan teks penting. Lalu file merging itu menggabungkan isi teks dari satu file ke file yang lainnya. Lalu yang terakhir real time status itu menampilkan jumlah kata dan posisi kursor pada text editor kita. Selanjutnya saya akan alihkan kepada rekan saya lagi. Ya, sekarang kita masuk ke aspek teknis pertama, yaitu ada struktur program. Kami menggunakan beberapa library seperti GTK3 untuk UI, ada stdio.h dan strib.h untuk input dan output, ada string.h untuk buffer, dan time.h untuk mengambil waktu secara real time. Konsep dasar yang kami tekankan adalah pemisahan file header dan source. Jadi kami membagi kode menjadi modul spesifik seperti file ops, bookmark, dan ganti tab. Keterkaitan konsep dengan fitur kami itu tuh agak penting ya. Kenapa? Karena kami menggunakan header words atau pagar if and def untuk memastikan deklarasi variabel global seperti notebook atau global.h hanya dibaca satu kali oleh compiler. Hal ini memungkinkan fitur tambah tab di suatu file .c dan fitur bookmark di file .c lainnya bisa mengakses dan memodifikasi jendela utama aplikasi yang sama tanpa terjadi error deklarasi. Oke, selanjutnya ada ini core konsep 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Konsep pertama adalah struktur untuk pengelompokan data. Struk memungkinkan kami untuk menampung berbagai tipe data yang berkaitan menjadi satu kesatuan. Keterkaitan konsep dengan fitur, kami ini menerapkan konsep ini secara nyata pada fitur daily notes. Kami memanfaatkan struk TM bawaan library time.h daripada mengelola variabel tahun, bulan, dan hari secara terpisah. Program kami cukup mengekstrak data dari satu objek struct ini untuk menghasilkan nama file otomatis dengan format year, month, and day. Inilah cara fitur otomasi kami bekerja dengan secara efisien. Selanjutnya,
array 2 dimensi akan dilanjut pada teman saya. Selanjutnya, core konsep kedua, yaitu konsep yang paling penting dalam text editor kami adalah array 2D dinamis. Array 2D dinamis ini kami implementasikan pada variabel char text editor di file file_ops.c. Teksnya itu disimpan per baris agar data bisa lebih cepat diakses. Nah, setiap indeksnya itu mewakili satu baris. Misalnya pada indeks 0 itu untuk baris ke pertama, indeks ke 1 untuk baris kedua, indeks 2 untuk baris ketiga, dan seterusnya. Kami menggunakan malloc dan realloc untuk mengatur kapasitas secara dinamis sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, fitur seperti save dan idle auto save itu bekerja dengan melakukan perulangan pada array 2 dimensi ini, lalu menyimpan isi teks baris demi baris ke file. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, baik, selanjutnya ternyata dilanjutkan oleh saya. Kita akan membahas progres kami dalam mengerjakan proyek ini. Pada minggu pertama dan kedua, kita explore terlebih dahulu library GTK, pembuatan layout UI-nya. Jadi kita belajar GTK dan desain UI Glade-nya dulu terlebih dahulu. Lalu pada minggu ketiga sampai keempat itu kita mengimplementasi fitur dasar dan multi-tab pada GTK kami. Pada minggu kelima itu kita transisi ke array 2D dan manajemen memori. Lalu pada minggu 6 sampai 7 itu kita finalisasi fitur seperti bookmark dan autosave serta testing. Jadi ya intinya progres kami bertahap dari desain sampai ke implementasinya. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya ada accomplishment. Yang pertama itu ada expert team logic. Pemisahan file .c membuktikan kami mampu membagi tugas secara modular. Lalu ada customer focus. Fitur unggulan seperti merge file dan bookmark dirancang untuk efisiensi para user. Lalu ada cutting edge performance, yaitu akses spesifik ke baris teks menjadi sangat cepat berkat indexing array 2D. Lalu ada data safety. Fitur idle save memastikan data yang ada di dalam array 2D langsung diselamatkan di saat user diam 10 detik. Lalu selanjutnya ada meet the team, apa saja yang dikerjakan oleh kita masing-masing. Pertama ada Adrian, atau bisa di sini nickname-nya T-Rexon, itu merancang kode bookmark, fitur tab, workon, serta menyesuaikan GUI dengan dengan fitur-fitur tersebut. Lalu ada saya sendiri, Sidik, dengan nickname SeriusD, membuat agar file bisa di-rename, lalu membuat new file, dan juga autosave. Lalu yang terakhir ada Raffi Akmal Maulana, atau nickname-nya di sini Mikon 1992. Ia merancang layout Glade, menghubungkan signal GTK ke fungsi C, lalu dan membangun logika array 2D yang akan selanjutnya dilanjutkan oleh Raffi Akmal Maulana sendiri. Ya, selanjutnya di sini ada lesson learned. Jadi selama mengerjakan proyek ini tuh kami belajar apa aja sih? Tentu saja yang pertama itu pentingnya struct atau pentingnya struct. Struct ini memudahkan pengiriman data kompleks tanpa membuat parameter fungsi menjadi terlalu banyak. Jadi di sini tuh fungsi dan parameter tidak akan terlalu dibuat ulang karena sudah ada struct-nya sendiri. Di sini selanjutnya juga ada kerapihan modular. Pemisahan file adalah kunci kolaborasi di tim agar Git tidak akan terjadi konflik saat terjadinya pull, push, dan merge dan sebagainya. Selanjutnya juga ada ketelitian pointer dan array. Array 2 dimensi itu tuh lumayan kuat gitu ya. Namun menuntut ketelitian tinggi juga, soalnya pada penggunaan free
kalau misalnya nggak teliti, nanti itu bakal terjadi memory leak juga. Di sini juga ada sedikit tambahan karena jangan melakukan coding atau melakukan tugasnya saat kecapean, karena bakal terjadi banyak typo seperti kemarin-kemarin, banyak error saat dicari tahu ternyata banyak tiponya. Lalu selanjutnya akan kami tutup untuk PPT-nya sampai sini saja dan akan kita lanjutkan demonstrasinya sekarang. Sekarang kita masuk ke source code ya. Sesuai dengan konsep pemrograman terstruktur, di sini itu ada file raksasa dan kami mencegahnya menjadi banyak karena dengan file source dan file header. Bisa dilihat di sini pada global.h kami menggunakan konsep deklarasi dengan keyword extern. Ini tuh kayak kontrak. Jadi variabel seperti GTK widget, notebook atau char text, char pointer text editor itu ada, namun tidak diinisiasi di sini. Jadi Kaitannya buat dengan fitur mengidentifikasinya aja kan ya, Pi? apa? Jadi kayak buat mengidentifikasinya aja kan ya, Pi? Ya, buat mengidentifikasinya aja. Jadi di sini tidak ada kode yang terlalu signifikan untuk seperti fungsi yang sangat kompleks atau lain-lain. Lalu kita masuk ke fileops.c dan kita cari sebentar. Nah, di fitur daily notes ini kita menggunakan struct. Jadi kami mengimplementasikan secara krusial pada fitur daily notes ini struct tm. Bisa dilihat di baris di sini tuh menggunakan bawaan bahasa C yaitu struct tm ini dari library time.h. Struct ini itu berguna untuk kayak nangkep waktu dari sistem komputer biar waktunya itu sesuai dengan device masing-masing dan sesuai kayak on time gitu lah ya. Daripada ngebuat banyak variabel, makanya kita menggunakan struct ini. Selanjutnya ada array 2D. Di sini itu kita cari di sini itu bagian intinya lah ya, dari program kami itu array 2 dimensi. Jadi kami itu mendeklarasikan char editor ini mana? Ya ini. Yang pada dasarnya itu array of string. Jadi indeks pertama adalah barisnya dan isinya itu adalah deretan karakternya. Di fungsi inisiasi array dinamis ini awalnya itu kami hanya memesan ruang memori untuk 100 baris di malloc ya. Lalu gimana nih kalau misalnya array-nya teksnya itu lebih dari 100. Nah, kami ngegunain ini mengambil teks utuh dari layar lalu memecahnya berdasarkan tombol enter menggunakan fungsi mana sih? Loh, mana ya? Sebentar. Yang mana yang inisialisasi yang ini? Nah ini, menggunakan str tok ya. Jadi setiap potongan baris itu tuh dimasukin ke dalam indeks array 2 dimensi kami. Jadi jika pengguna itu mengetik lebih dari 100 baris, ini tuh bakal otomatis menggunakan reloc agar ukuran array-nya itu bertambah 2 kali lipat. Jadi yang awalnya 100 bertambah jadi 200 dan seterusnya. Tapi kalau misalnya memorinya udah gak bisa menambah lagi, aplikasinya tuh bisa crash. Tapi ya mau gimana lagi kalau misalnya device-nya udah gak kuat. Nah, selanjutnya itu
ada ini ya, ini autosave yang mungkin bisa dijelaskan oleh Sidik. Selanjutnya di sini ada auto save rename.c. Nah, di sini itu konsep array tersebut sangat berhubungan dengan fitur unggulan kami, yaitu idle autosave. Di file ini kami membuat sebuah timer dari GTK. Setiap kali pengguna berhenti mengetik, timer akan menghitung mundur 10 detik. Nah, bisa dilihat di sini yang idle timer ini ya. Nah, itu maaf tolong diinin. Nah, itu Atau kalau misalnya dia apa itu menyentuh angka 0, ia akan memanggil fungsi autosave. Nah, fungsi autosave ini tidak perlu repot-repot membaca ulang layar, ia cukup melakukan pengulangan dari indeks ke 0 hingga akhir pada array 2 di text editor tadi. Lalu menuliskan isinya langsung ke dalam hard disk. Setelah itu terminal akan mencetak idle 10 terdeteksi autosave ke name_file. Lalu selanjutnya kita akan berpindah ke teman saya. Sudah. Maaf tadi sedikit kendala sebentar. Ya, boleh dilanjutkan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan fitur bookmark. Sudah yang di bookmarkannya itu, oke. Nah, fitur bookmark ini digunakan untuk menyimpan potongan teks penting agar dapat diakses kembali dengan mudah dan cepat. Nah, fitur bookmark juga itu untuk mempermudah pengguna menyimpan dan membuka kembali teks penting tanpa harus mencarinya di file asli. Begitu. Nah, semua bookmark ini bakalan disimpan dalam file bernama bookmark.txt. Nah, untuk cara kerjanya kita ke fungsi tambah bookmark. Boleh minta tolong, Raffi? Tambah Kemana? bookmark. Kemana dia? Masih di atas harusnya. Paling atas. Nah, nah, yang itu. Nah, fungsi tambah bookmark ini mengambil teks dari editor aktif lalu menyimpannya ke bookmark.txt dengan format khusus seperti judul dan n_pk. Terus selanjutnya kita ke fitur menambah udah ya, membuka bookmark. Nah, ya. Buka. Nah, itu yang tadi buka bookmark. Oh, udah ya? Udah. Oh, udah, oke. Tadi aku zoom soalnya. Nah, saat pengguna mengklik salah satu item di daftar bookmark, fungsi bookmark akan mengambil teks yang tersimpan dan membukanya di sebuah tab baru di editor utama. Terus selanjutnya ke fitur yang muat bookmark dari file. Itu 64. Yang paling bawah. Ini udah. Oh, udah ya, oke. Fungsi muat bookmark dari file ini itu merupakan sinkronisasi data. Nah, jadi fungsi dari muat bookmark dari file ini akan membaca ulang bookmark.txt dan menampilkan isinya di GUI kita yang nanti bakal ditunjukin. Selanjutnya kita ke fitur tab terlebih dahulu atau multi-tab editing. Nah, itu. Nah, fitur tab ini memungkinkan pengguna untuk membuka dan mengelola banyak file sekaligus dalam satu jendela aplikasi. Nah, tujuan dari fitur ini itu untuk meningkatkan efisiensi dengan memudahkan perpindahan antar dokumen tanpa harus membuka banyak jendela. Nah, dengan menggunakan widget GTK Notebook sebagai wadah utama untuk setiap editor pengimplementasi UI-nya. Nah, cara kerjanya, kita ke fungsi tambah tab terlebih dahulu.
Apakah sudah, Pi? Nah, di situ udah. Fitur fungsi tambah tab ini membuat GTK text view baru di dalam GTK scroll window, lalu menambahkannya ke GTK notebook. Terus selanjutnya kita ke yang fungsi tutup tab, Pi. Video 4. Oke. Nah, fungsi tutup tab ini itu mengambil indeks halaman yang sedang aktif dan menghapusnya dari notebook. Oke, sekian dari saya. Kita lanjut ke apa sih namanya, Pi? Demo aplikasinya ya. Ya, aplikasinya. Sebelum ke demo aplikasinya, saya juga akan menjelaskan sedikit tambahannya. Sedikit tambahannya. Di karet juga sudah ditambahkan ini ya, shortcut, cuman penambah sedikit. Jadi di sini tuh udah ada shortcut untuk menu new, open, save, sama save as-nya. Jadi kita hanya perlu menekan shortcut-nya dan akan fungsinya akan langsung terpanggil gitu. Di sini tuh menggunakan Axel atau GTK Axel Group ya. Objek ini tuh berfungsi kayak wadah peta gitu. Jadi kalau misalnya kita mengeklik suatu shortcut, itu tuh bakal memanggil suatu fungsi yang sudah ada di ininya. Sudah ada di program. kode. Di sini ada seperti kayak Ctrl N untuk new, Ctrl O untuk open, S untuk save, dan Shift S untuk save as. Selanjutnya kita akan masuk ke demonstrasinya saja sebentar. Ya, langsung ke demonstrasinya. Di sini kita sudah terbuka aplikasinya ya. Langsung aja. Di sini sudah ada melihat mengecek array secara real time ya. Bisa kita lihat di sini ada indeks 1 2 3 4 5. Sudah terisi ya. Dan bisa kita tambah tab dan ini. Langsung saja. Di sini juga ada ini file, edit, view, help, dan yang baru bisa berjalan secara normal itu ada di file dan edit di merge-nya doang. Kalau ini bisa pakai shortcut saja seperti Ctrl A, Ctrl X, Ctrl V, Ctrl C, seperti itu ya. Di sini juga ada new. Kalau kita pencet new ini, new file sudah dibuat di sininya. Langsung balik ke ininya. Langsung balik ke new file. Dan sepertinya di sini tuh agak ada sedikit bug. Jika kamu nambah tab baru, kamu tuh harus pencet new file dulu, baru filenya ini agak berjalan seperti itu atau di save dulu ya, seperti itu. Jadi di sini tuh bisa new file dengan nama juga di sini ya. Misalnya nama file baru namanya apa? Namanya project misalnya. Di sini pas kita buat new file dibuat dan itu tuh harusnya akan terbuat di project ini bakal terbuat langsung new filenya ya. Setelah itu di sini juga ada rename file. Bisa di rename file project, misalnya kita jadi project 2 Project 1. dan di rename jadi project 2. Dan kalau misalnya kita lihat di sini, kita refresh, di sini akan langsung ke rename jadi project 2. Selanjutnya ada open. Di sini open, misalnya kita open file sesuatu,
misalnya kita open file ini global data. Nah, ini bakal langsung ini indeksnya ada 20 ya. Dan ini tuh bakal kebuka kode-kode di global data yang ada di sini. Dan itu tuh bakal ke autosave, sudah detik ya. Autosave ke ini karena kita udah idle ke 10 detik ya. Jadi kita langsung aja misalnya ke tuh yang project 2. Hai. Lanjut ke ini selanjutnya. Untuk tab ini file save. Misal karena kita buat file baru misalnya ini Alhamdulillah misalnya ini kita save kita, kita save global data ini kita save as aja. Sepertinya ada sedikit bug ya. Kita save as misalnya namanya makan.txt. Nah, simpan di karet, simpan. Jadi di sini itu oh ya sebentar lagi saving ya. Berhasil save as. Makan. Tutup aja ini. Kita itu di sini harusnya sudah ada yang namanya makan teks dokumennya. Bisa kita buka juga untuk ininya pakai Notepad. Dan ini tuh bakal tuh sama ya. Ini sama karena text file. Langsung lanjut ke selanjutnya. Di sini tuh ada save as tadi udah dan ini daily notes selanjutnya. Kalau misalnya kita pencet daily notes, ini tuh bakal error. Ya, sepertinya akan error karena error karena bisa dilihat ternyata fitur daily notes masih menggunakan yang namanya text box. Belum kita pindahkan karena kurang sempat pada hari Jumat kemarin. Jadi ini tuh gak bakal bisa kebuat filenya dan ambil time-nya karena masih dikirimnya ke text view atau text box juga, bukan ke array-nya. Jadi gak bakal muncul di sini dan tab-nya juga gak bakal muncul yang baru. Jadi langsung saja kita ke merge juga. Kalau saya tidak salah itu masih belum bisa. Jadi kita coba dulu aja. Kita ini dimakan dan kita buat file baru yang namanya ini. Kita save. Yang namanya siang.txt. Oke. Kita simpan. Dan kita coba merge. Ini dengan makan. Merge. Text merge completed. Kalau misalnya kita lihat di sini nggak ada. Karena kenapa? Sama dengan daily notes, kita ini sepertinya kekurangan waktu untuk memindahkan fitur merge ini dari text box atau text view ke array 2 dimensi kita. Jadi ini tuh bakal belum bisa merge ke file satu sama lain karena belum kita pindahkan. Jadi kita langsung saja lanjut ke bookmarknya ya. Kita ke bookmark, kita coba tambahin ke bookmark, ini tuh bakal terindikasi langsung masuk ke bookmark 1. Jadi kalau misalnya kita tutup ini dan kita buka bookmark 1, ini tuh bakal sama seperti yang tadi. Meskipun kita tutup dan ini kita tuh bakal masih bisa ya. Dan ini tuh kalau kita tutup, nah bookmark 1 masih akan
ada dan kita bisa pencet dan ininya bakal ini.